Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Pak Tian dan nanti juga bertemu kembali dengan Pak Bondan. Kemarin kalian sudah kami beri tugas tentang yang pertama, mengapa ada orang Jepang menjadi anggota BPUPKI. Yang kedua, apa hubungannya kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI. Yang ketiga, sebutkan usulan dasar negara menurut tiga tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, poin yang pertama ketika kita bicara tentang tugas kalian, mengapa ada orang Jepang menjadi anggota BPUPKI? Jawaban kalian adalah oke, tepat sekali bahwa orang Jepang itu sebagai perwakilan bangsa Jepang dalam organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan ada juga yang mempunyai tujuan sebagai informan. Apapun hasil dari keputusan dari sidang BPUPKI, maka orang Jepang yang menjadi anggota tersebut akan melaporkan kepada pemerintahan Jepang. Oke, nomor 2, apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI? Nah, ketika Jepang kalah dengan Perang Dunia Kedua melawan Amerika, dia tidak mempunyai sama sekali pasokan dana ataupun pasokan makanan maupun pemerintahan maupun maupun tentara dan sebagainya. Maka mereka meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia agar para tentara-tentara Indonesia itu mau membantu melawan Amerika, dan hasil bumi yang ada di Indonesia mau disumbangkan untuk melawan Amerika. Maka dengan dalih pembentukan BPUPKI, salah satu imbal jasa bagi pemerintah Jepang ketika pemerintah Indonesia itu mau membantu melawan pihak sekutu. Yang ketiga adalah perumusan dasar negara menurut pertama Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia yang merdeka akan didirikan, yaitu 1. Peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, yang kelima adalah peri kesejahteraan sosial. Oke, yang pertama peri kebangsaan. Peri kebangsaan itu identik dengan namanya bangsa. Bangsa identik dengan masyarakat secara luas, berarti kita berhubungan dengan sistem nasionalisme. Maka Muhammad Yamin menjabarkan bahwa peri kebangsaan itu berkaitan dengan setiap aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu mengedepankan namanya persatuan. Yang kedua adalah peri kemanusiaan. Sifat dasar manusia itu adalah welas asih atau kasih sayang. Maka dua ini mencerminkan sifat dasar manusia yang diartikan kita suka menolong, kita suka membantu, kita suka bergotong royong, atau kita suka saling menyumbang dan sebagainya, atau mempunyai sifat dasar manusia tersebut. Yang ketiga adalah peri ketuhanan. Peri ketuhanan identik dengan agama. Maka ketika kita bicara tentang peri ketuhanan, kita juga bicara tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Ada agama Katolik, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Nah, dulu ada 5, yang keenam itu masa reformasi. Oke, yang keempat adalah peri kerakyatan. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia diartikan sebagai kita itu wajib menjalankan namanya kerakyatan. Rakyat itu ya berarti yang menghuni di negara Indonesia. Dalam artian itu sebagai wakil bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dalam konteksnya sila keempat atau peri kerakyatan. Yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Setelah kita menjadi rakyat, setelah kita menjadi warga negara, pada poin kelima atau sila kelima ini Muhammad Yamin merencanakan atau mempunyai gagasan tentang kesejahteraan sosial, di mana setiap aspek masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah, baik dalam pemerintahan, baik dalam aparat keamanan, itu mempunyai kesejahteraan sosial yang cukup memadai atau bahkan melebihi. Dalam konteks ini tidak boleh namanya membeda-bedakan. Oke, yang kedua kita akan membahas menurut Mr. Supomo. Mr. Supomo ini mempunyai gagasan pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara Indonesia merdeka pada saat sidang BPUPKI yang kedua ini, Mr. Supomo atau hari kedua ini, Mr. Supomo mendeskripsikan gagasannya yang pertama atau sila pertama adalah persatuan Indonesia.
Yang kedua adalah kekeluargaan. Yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat adalah musyawarah. Yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, poin atau sila pertama itu melambangkan persatuan, itu bahwa kita dalam banyak skala aspek, karena pada saat sidang hari pertama itu gagasan Muhammad Yamin itu kurang disetujui oleh masyarakat luas, maka Mr. Supomo menjabarkan gagasannya sebagai bagian yang tadi saya jelaskan. Ketika Mr. Supomo itu menjabarkan penjelasannya, dia menjelaskan bahwa gagasannya itu adalah wujud dari pengikatan atau lebih disempurnakan dari gagasannya Muhammad Yamin. Maka ada persatuan dalam segala aspek, kita harus mementingkan persatuan. Yang kedua adalah kekeluargaan, kita itu adalah satu keluarga, yaitu bangsa Indonesia yang sama-sama melawan penjajah, sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin. Lahir itu berwujud fisik, batin itu adalah jiwa. Jika kita mempunyai jiwa atau lahir ataupun fisik yang kuat, kita niscaya apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia akan tercapai dengan baik. Seperti apa kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah musyawarah. Nah, dalam konteks ini kita bicara tentang namanya demokrasi, di mana ketika kita bicara tentang diskusi, demokrasi, kita bicara perbedaan pendapat, maka salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yaitu adalah dengan musyawarah. Dengan kata musyawarah sepakat, kita bisa membicarakan apa yang menjadi persoalan, kita membicarakan apa yang akan menjadi tujuan kita. Dengan musyawarah ini kita menciptakan untuk saling menghargai pendapat orang masing-masing atau kelompok masing-masing. Yang kelima adalah keadilan rakyat. Keadilan rakyat itu dikaitkan dengan dari Sabang sampai Merauke, semua di mata hukum, di mata negara itu adalah sama tanpa terkecuali, baik itu rakyat menengah ke atas, rakyat menengah ke bawah, ataupun pejabat ataupun aparat, semua memiliki keadilan sesuai dengan porsi-porsinya mereka masing-masing. Oke, yang terakhir adalah sidang hari ketiga, yaitu sidang dari Bapak Insinyur Soekarno, atau lebih dikenal dengan Bapak Presiden pertama kita. Nah, dasar Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut. Satu adalah kebangsaan Indonesia, dua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kenapa kita menyatakan atau memperingati hari lahirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945, padahal kita ketahui ada tanggal 29, ada tanggal 31 Mei, ada tanggal 1 Juni. Kenapa kok milihnya tanggal 1 Juni? Nah, perlu kalian ketahui, ketika rapat pada hari pertama itu banyak sekali kalangan yang tidak setuju. Rapat hari kedua itu juga banyak sekali kalangan yang tidak setuju dengan pemikirannya, karena mereka masih mementingkan golongan nasionalis dengan golongan agama. Mereka masih mementingkan kepentingan mereka pribadi tanpa mendasari namanya kepentingan bersama. Maka di hari ketiga sidang BPUPKI ini, Soekarno berusaha untuk meyakinkan masyarakat luas ataupun para anggota BPUPKI tentang gagasannya. Dalam situasi yang sangat ribut sekali, Soekarno itu menjelaskan gagasannya. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Kita di sini, dia menjelaskan bahwa kita di sini itu adalah banyak sekali golongan, baik dalam bidang agama, dalam bidangnya nasionalisme, atau golongan dari suku Jawa atau suku Manado atau suku manapun saja kita kumpul di sini. Dan kenapa poin satu ini Soekarno bilang kebangsaan Indonesia? Maka dari berbagai macam golongan, suku, agama dan sebagainya itu Soekarno bilang bahwa kita itu bukan golongan A, golongan B, golongan A, tapi kita adalah bangsa Indonesia. Maka poin pertama yang dijabarkan oleh Soekarno, atau sila pertama yang dijabarkan oleh Soekarno itu adalah kebangsaan Indonesia, bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Soekarno bicara tentang bahwa kita akan menjadi negara yang baru lahir, maka kita perlu bekerja sama dengan pihak luar atau negara luar. Maka ada nama internasionalisme atau perikemanusiaan. Kita tidak hanya bicara tentang dalam negeri, kemanusiaan yang ada dalam negeri, tapi kita juga harus membantu kemerdekaan ataupun bangsa-bangsa lainnya. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Sama seperti yang dijabarkan oleh Mr. Supomo, mufakat dan demokrasi itu adalah satu kesatuan, di mana ketika kita bicara tentang diskusi, kita juga bicara tentang mufakat.
Nah, dalam situasi yang sangat sulit tersebut, banyak sekali pandangan, banyak sekali pendapat, banyak sekali perdebatan, maka Soekarno menyatakan bahwa sila ketiga itu adalah mufakat demokrasi, karena kita harus berbicara sesuai dengan konteks dan tujuan kita bersama-sama, mengedepankan kepentingan bersama tapi meninggalkan kepentingan pribadi. Nah, poin yang keempat ada kesejahteraan sosial. Seperti yang saya jelaskan tadi, hampir mirip dengan Mr. Supomo, kesejahteraan sosial yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno itu dari Sabang sampai Merauke semuanya sama, tidak boleh ada yang dianamaskan atau dianaktirikan. Semua itu mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai kesejahteraan yang sama, maka Pancasila itu mempunyai dasar untuk kepentingan bersama. Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kita pada masa dulu mempunyai lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, terus apakah mereka kok ada namanya ketuhanan yang berkebudayaan? Nah, kita perlu ketahui dulu sebelum adanya 5 agama tersebut atau sekarang menjadi 6 agama bertambah dengan Konghucu, kita mempunyai ketuhanan yang berkebudayaan ya. Seperti apa? Ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan, ada agama suku Baduy, ada agama suku Bali zaman dulu, ada agama suku Tengger dan sebagainya, itu mempunyai agama masing-masing. Maka Soekarno itu tidak akan namanya menghilangkan kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama leluhur, maka dia bilang bahwa ketuhanan yang berkebudayaan, karena ketuhanan yang dimaksud adalah satu tunggal atau tunggal Tuhan yang ada tapi berbeda caranya, biar semua kepercayaan yang ada di Indonesia baik Kejawen atau Sunda Wiwitan itu semuanya itu menjadi satu kesatuan yang menyembah atas dasar kecintaan kita terhadap Tuhan, bukan untuk saling menyalahkan. Maka untuk menyambung lidah bagi mereka-mereka yang ada di daerah pedalaman atau masyarakat tradisional yang tidak bercampur dalam kebudayaan asing, ditetapkanlah sila kelima, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Bondan. Pak Bondan sekarang mengenai bagian materi tentang masih dalam sidang perumusan dasar negara. Nah, di sini ada perdebatan mengenai rumusan pertama dalam sidang. Nanti ada Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia kecil atau panitia 9 yang berjumlah anggotanya 9 orang. Nah, di sini terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun rumusan yang menjadi rumusan dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menarik di sini adalah yang pertama, dalam rumusan dasar negara sila yang pertama dalam Piagam Jakarta tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini menjadi perdebatan waktu sidang itu bahwa demi keindonesiaan dan nasionalisme tentu saja hal ini tidak akan tercantumkan mengenai tulisan atau kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Karena apa? Karena Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tian bahwa mengenai keindonesiaan, mengenai persatuan dengan keanekaragaman baik budaya apalagi agama, tentu saja dalam hal berketuhanan atau nilai keagamaan yang diangkat di Indonesia bukan hanya untuk menjalankan sebagai syariat Islam. Artinya Indonesia bukan hanya milik yang beragama satu saja, tetapi juga memberikan kebebasan bagi pemeluk-pemeluk agama lain di Indonesia. Begitu anak-anak. Ini akhirnya nanti pada sidang selesai sidang BPPKI, akhirnya di sidang PPKI ada penetapan dasar negara yaitu Pancasila. Baiklah anak-anak, kita memasuki rumusan sila-sila yang sudah baku, yaitu Pancasila sila pertama sampai sila kelima yang sudah nantinya disahkan atau ditetapkan dalam sidang PPKI, begitu ya. Yang pertama, sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah ada lambangnya, yaitu di perisainya ya, yaitu ada bintang. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlambangkan atau disimbolkan dengan padi dan kapas. Semuanya dalam perisai ini punya makna masing-masing. Nah, itu nanti kalian cari ya, setiap makna dalam simbol itu dari penugasan. Dan ini menjadi simbol resmi negara kita, Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, kita sekarang bagian dari sub kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh Pak Tian sudah jelas dikemukakan bahwa di depan sudah ada perumusan, artinya sudah dirumuskan. Nah, sekarang endingnya secara resmi akan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berawal dari apa latar belakangnya? Dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, yaitu yang membuka kaum nasionalis Indonesia yang merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, kapan? Yaitu diawali dengan dibentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan nama Jepangnya Dokuritsu Jundi Inkai. Dan tanggal 8 Agustus 1945, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat menemui Jenderal Terauchi berkebangsaan Jepang untuk nantinya membentuk suatu lembaga atau badan yang dinamakan PPKI. Berikutnya, pertemuan tersebut menghasilkan pelantikan yang berjumlah 21 anggota bernama PPKI. Di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera secepatnya dengan usaha sendiri untuk memerdekakan Indonesia. Artinya, Indonesia itu bukan semata-mata hadiah dari pemberian Jepang, tetapi dengan otonomi sendiri, dengan keinginan sendiri, bahwa Indonesia oleh Soekarno mengumumkan dengan cepat untuk kemerdekaan Indonesia. Dan penambahan anggota PPKI yang berjumlah nantinya menjadi 27 orang, semuanya berasal dari orang-orang Indonesia. Dan kemudian setelah tanggal 16 Agustus perumusan teks proklamasi, untuk kemudian keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan setelah Indonesia merdeka per tanggal 18 Agustus Indonesia kemudian badan lembaga yang membentuk Pancasila tadi, yaitu PPKI, akhirnya bersidang, yang akhirnya hasilnya salah satunya adalah menetapkan atau mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping hasil sidangnya yaitu adalah mengesahkan atau menetapkan presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden pertama. Yang kedua atau yang ketiga, hasil sidang yang ketiga adalah sebelum terbentuknya MPR atau MPRS, adanya dibentuklah Komite Nasional Indonesia. Itu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia per tanggal 8 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Demikianlah anak-anak hasil materi yang kita rangkum dari perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, kita memasuki pada penugasan di Google Classroom. Maka tugasnya tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi ada sila pertama sampai sila 5 Pancasila. Maka penugasannya adalah gampang sekali. Nah, tadi sudah saya tunjukkan ya, sila pertama sampai sila kelima mengenai pralambangnya. Maka tugasnya hari ini adalah menyebutkan bunyi sila Pancasila sila 1 sampai sila 5, terus pralambangnya apa, simbolnya apa, kemudian yang ketiga makna dari setiap
simbol atau lambang negara dalam perisai Garuda Pancasila ini. Itu anak-anak dengan menunjukkan setiap simbol ini kalian sudah memahami mengenai dasar sila atau dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Diharapkan dengan mengerti artinya dulu kita akan nanti melakukan penerapan sila-silanya. Itu saja pembelajaran pada pertemuan PJJ kali ini. Semoga kalian dapat belajar dengan rajin, tanpa lupa ya, tetap disiplin dalam mengerjakan. Jangan lupa deadline-nya akan ditetapkan ditautkan dalam Google Classroom. Selamat mengerjakan, berkah dalam. Salam Indonesia. Baiklah anak-anak, kita memasuki pada penugasan di Google Classroom. Maka tugasnya tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi ada sila pertama sampai sila 5 Pancasila. Maka penugasannya adalah gampang sekali. Nah, tadi sudah saya tunjukkan ya, sila pertama sampai sila kelima mengenai pralambangnya. Maka tugasnya hari ini adalah menyebutkan bunyi sila Pancasila sila 1 sampai sila 5, terus pralambangnya apa, simbolnya apa, kemudian yang ketiga makna dari setiap simbol atau lambang negara dalam perisai Garuda Pancasila ini. Itu anak-anak dengan menunjukkan setiap simbol ini kalian sudah memahami mengenai dasar sila atau dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Diharapkan dengan mengerti artinya dulu kita akan nanti melakukan penerapan sila-silanya. Itu saja pembelajaran pada pertemuan PJJ kali ini. Semoga kalian dapat belajar dengan rajin, tanpa lupa ya, tetap disiplin dalam mengerjakan. Jangan lupa deadline-nya akan ditetapkan ditautkan dalam Google Classroom. Selamat mengerjakan, berkah dalam. Salam Indonesia. Every single word is perfect as it can be, 'cause I need